Pak Ilan ya, Pinowo, Betul, Pak. moderator kita. Makasih Pak Dr. Ado Putar-Putar, Ketua Ya, STT dan juga STT Kataros yang luar biasa. Baik, ya saya dihubungi sejam sebelum, baru kali ini saya seminar dihubungi 1 jam sebelumnya. Jadi saya penggembira saja siang ini, tapi saya akan sampaikan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Ya, bukti dari kealahan Kristus. Tadi disampaikan dari Yohanes 1 ya Pak ya? Halo? betul, Pak. Oke. Tapi kita akan melihat kaitan-kaitannya juga dengan kitab Yohanes. Jadi ini ranah kristologi, kristologi dan dasar-dasar iman Kristen lainnya sudah ratusan bahkan ribuan tahun ya. Dicetuskan mulai dari Yesus, orang perjanjian lama, orang-orang Injili dan perjanjian lama, bapak-bapak gereja, namun hingga saat ini masih menjadi polemik. Itu sebabnya ini bagus, ini budaya-budaya di seminari teologi atau STT-STT begini bikin seminar terus karena semakin maju perkembangan dunia ini, semakin banyak juga yang orang mau mendebat ajaran-ajaran Kristen yang sudah ada dalam pondasi Alkitab. Nah, saat ini saya menyampaikan tentang bukti kealahan Kristus itu di dalam Alkitab. Berarti saya melihat Alkitabnya waktu 1 jam ya. Ya, saya sudah di. Oke, bukti itu ada banyak bukti. Kita lihat bukti non biblika ada, tapi waktunya panjang. Kita lihat bukti Alkitab. Bukti Alkitab. Yang pertama, kalau kita bicara Yesus secara manusia sudah dibahas barangkali atau tidak masuk di dalam seminar ini. Kita mau melihat Yesus sebagai Allah. Kalau Yesus sebagai Allah, dia dilihat dari karyanya. Karya Yesus sebagai pencipta. Kalau dia sebagai manusia, dia tidak bisa pencipta. Yang bicara kalau karya-karya ilahi dihubungkan dengan kepribadian Yesus, mencipta, kemudian apalagi dia ada dalam kekekalan, dia melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia, di luar atau di luar kemampuan Yesus pun sebagai manusia, berarti dia Allah. Nah, salah satu adalah dia sebagai pencipta. Kalau bicara Yesus sebagai pencipta, ini slogan klasik. Yesus pencipta, Yesus juru selamat. Nah, kitab yang diacu selain Yohanes, kita melihat Yohanes 1 memang, tapi kita lihat di sini dulu Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3:14 ini ada polemik besar di Wahyu 3:14 karena ada orang mengatakan Yesus itu ciptaan seperti yang disampaikan oleh kawan saya dari Surabaya pernah berdiskusi soal ini Yesus dicipta dan sampai sekarang ini ya banyak orang bahkan satu lembaga bahkan denominasi gereja besar saya sering mengulangi tapi tidak usah sebut orangnya dan juga gereja 10.000 orang dibawa oleh satu doktor yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Ini berbahaya. Ini berbahaya karena itu saya di awal tadi saya mengatakan bahwa kalau kita punya gereja, kita punya sekolah, ini adalah tradisi yang bagus untuk kita seminar terus karena mungkin kita hamba-hamba Tuhan atau dosen-dosen sudah mahir dalam hal ini, tapi jemaat begitu menderita dengan isu-isu yang beredar sekarang. Nah, kembali kita ke teks ini. Yesus pencipta ditegaskan di dalam Alkitab. Sekali lagi, salah satu bukti Yesus itu Allah, dia adalah pencipta. Kalau tidak ada gagasan ide pencipta dalam Alkitab dihubungkan dengan Yesus, berarti Yesus bohong sebagai Allah. Tapi kalau dia adalah pencipta, nih, kalau dia adalah pencipta, berarti dia Allah. Karena itu, mari tegaskan kepada jemaat, kita yang mengajar harus pede, percaya diri bahwa dia Allah. Pencipta
itu bisa diomongin oleh siapa saja, bisa dicetuskan oleh kekristenan, tetapi ada datanya nggak di Alkitab? Ini datanya. Karena seperti tadi saya katakan polemik Yesus bukan ciptaan, Yesus itu lebih rendah dari Bapa, mungkin sudah diseminarkan sebelumnya tadi. Ini teks ini ya, kalau bahasa Indonesianya sudah jelas ya, dikatakan bahwa Yesus itu, nih ada kutipan nih, permulaan dari ciptaan Allah. Sambil Bapak Ibu, saudara-saudara mengikuti ayat ini atau membuka. Ada frasa yang utama yang menjadi polemik ini, permulaan dari ciptaan Allah. Ada orang mengatakan bahwa Yesus itu berarti awal ciptaan. Kalau awal ciptaan, Yesus bukan Allah. Tapi apa kata aslinya? Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, minta maaf mungkin menjadi kerja keras lagi kita melihat teks ini. Istilah yang dipakai ini ya, he arketes kitiseos tou teu. Jadi terjemahannya he arke ini kadang-kala diterjemahkan permulaan. Karena itu Lai atau Alkitab 2008 menerjemahkan permulaan. Ini persoalan pertama. Penerjemahannya permulaan ini menyebabkan saksi Yehova, Yawanes of God, kemudian Arianisme dan turunan-turunannya, tetangga Arianisme seperti Sabellianisme, mengambil teks ini atau subordinat mengambil teks ini menyimpulkan Yesus ciptaan. Karena ada kata permulaan. Permulaan. Nah, kalau kita lihat istilah hearke, kita fokus pada hearke ini. Hearke ini adalah terminologi utama di dalam Wahyu 3:14. Secara leksika, kamus berarti, hearke itu punya dua pengertian. Satu permulaan, yang kedua adalah penguasa sebagai sumber ciptaan. Berarti pengertian kedua itu bukan permulaan, tapi penyebab segala sesuatu yang ada. Kausa prima. Lai menerjemahkan ini di Alkitab 2008 ya. Tapi ada, puji Tuhan, ada terjemahan baru sekarang Lai 2023. Nanti kita lihat seperti apa. Jadi pengertian kedua dari hearke ini adalah penguasa sebagai sumber ciptaan. Berarti dia bukan dicipta. Nah, kata ini dipakai secara masif di dalam teks-teks Alkitab. Misalnya nih, dia dipakai di dalam dua atau tiga pengertian. Yang pertama yang disebut dengan kronoarke. Kronoarke itu menjelaskan tentang waktu. Jadi kalau arke dipakai tentang dalam konsep krono waktu atau kronoarke itu waktu. Misalnya kita ini seminar. Seminar ini dimulai dari jam 10. Jadi katakan sana arke pada mulanya seminar dimulai jam 10. Itu namanya kronoarke. Kata arke dipakai di sana. Tapi arke juga. Nah itu sebabnya, kembali ke tadi ya. Wahyu 3 ayat 14, awalnya Lai menerjemahkan kronoarke. Permulaan. Tapi pengertian banyak tentang arke ini adalah antropoarke. Yaitu menunjuk kepada pribadi, bukan waktu. Kata arke itu menunjuk kepada figur. Pada person, pada pribadi. Nah itu di dalam teks ini boleh dilihat, boleh dibaca. Nanti masing-masing baca sementara saya menjelaskan. Kata arke dipakai di dalam Lukas 12 ayat 11, dipakai penguasa. Bukan waktu lagi, pribadi. Arke yang dipakai. Sini Titus 3, Roma 8, Lukas 20. Kata arke itu dipakai sebagai pribadi atau penguasa. Pada Yudas 6, kata arke juga dipakai sebagai otorita, berarti pemimpin, penguasa. Dan Wahyu 3 ayat 14, yang relevan dan pas ayat itu digunakan dengan menggunakan arke, terjemahannya bukan permulaan, tapi terjemahannya adalah penyebab terjadi sebagai sumber. Karena itu, kalau ada he arke testiseo tu teu, kalau NIV ini terjemahannya dulu, terjemahan teks ini adalah the ruler of God's creation. Ruler itu penguasa, penguasa dari ciptaan Allah. Jadi dia sang penguasa atau sumber ciptaan.
bukan ciptaan. Kalau pakai 2008 Lai, Alkitab Lai itu ciptaan. Maka dia adalah bukan Allah. Tapi dari teks ini, kata yang dipakai arke itu adalah penguasa dari ciptaan Allah atau penyebab terjadi ciptaan. Karena itu, ini apa ini? Ya, semua pakar-pakar ini seperti itu, menerjemahkan arke sebagai penguasa, pencipta, dan alfa. Alfa dan omega itu menunjuk kepada pribadi. Kesimpulannya, arke itu teksnya aslinya, sekali lagi, he arke tes theseus tu theo. Terjemahannya adalah penguasa dari ciptaan Allah. NIV juga menerjemahkan the ruler of God's creation. Dan Lai Alkitab, kalau kita punya Alkitab 2023, itu terbaru, sudah dirubah. Sudah dipakai istilah ini, sumber dari ciptaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dengan ayat ini, maka kita menyimpulkan Yesus yang dibicarakan di dalam kitab Injil lebih banyak itu dia menampilkan dirinya sebagai manusia karena misinya berkenaan dengan kemanusiaan. Kalau sekali lagi, kita udah tahu semua para teolog nih, kadang-kala orang bertanya dan ada yang nanya, sedikit Yesus dibicarakan sebagai Allah di dalam Injil. Ya memang benar sedikit. Yang paling banyak kemanusiaannya karena dia datang ke dunia bukan misi keilahiannya, kealahannya, walaupun ada. Tapi misi utama Yesus datang, inkarnasi itu adalah misi penebusan. Sehingga tiga kitab Injil itu menjelaskan tentang kemanusiaannya. Banyak. Dan Wahyu 3 ayat 14 ini menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Penguasa ciptaan. Itu kan iman orang Kristen, kata orang. Bukan, ini ilmiah. Kalau kita udah bicara ayat, kita sudah buka teks, itu bukan iman. Itu sudah ilmiah, berarti ini riset teks yang kita lihat di dalam Alkitab. Jadi pembuktian Yesus sebagai Allah bukan karena iman kita, tetapi karena ilmu itu, ilmu Alkitab, ilmu teologi itu. Khususnya dalam hal sastra ini. Jadi kesimpulannya, Yesus adalah Allah. Itu sebabnya dia sebagai pencipta. Dia sebagai pencipta di dalam Kolose 1 ayat 16, dia mencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Cocok. Dilaporkan oleh Rasul. Nah, kita ke Yohanes 1 ayat 1 nih. Yohanes 1 ayat 1, sekali lagi, ini polemik yang terus berkepanjangan sampai sekarang. Di luar sana orang mengatakan begini, firman itu tidak kekal. Ya, dan firman itu dicipta. Lalu firman ialah Bapa. Ada orang mengatakan firman itu Bapa, sehingga yang berinkarnasi itu adalah Bapa. Yang kita maksud yang kelompok tadi. Jadi yang berinkarnasi itu Bapa. Yang ketiga, kedua kata Allah di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ada dua kata Allah di dalam Yohanes 1 ayat 1. Satu bentuk akusatif theos, theon. Satu bentuk nominatif theos. Di frasa kedua itu theon. Jadi kalau diterjemahkan Allah semuanya. Nah, kedua kata itu adalah Allah menurut pandangan orang-orang tertentu. Jadi baik di frasa 1, di frasa 2 ada Allah, istilah Allah, di frasa 3 ada Allah, firman itu adalah Allah, itu sama-sama menunjuk kepada Bapa. Kata theos tanpa artikel artinya ilahi dan seterusnya. Ini saksi Hova ya. Sehingga menerjemahkan firman itu ilahi, bukan Allah. Karena kalau theos tidak ada artikel. Theos tidak ada kata itu. Misalnya Allah itu artikel itu diterjemahkan itu dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak ada kata itu, theos itu atau Allah, tidak ada kata itu, Allah itu, berarti Allah itu atau theos itu bukan Allah. Memang begitu. Leksikalnya. Itu hanya ilahi. Karena itu dari sisi manual. Saksi Yehova itu benar seolah-olah. Firman itu ialah
apa? Ilahi, bukan Allah. Tapi mereka tidak paham soal teks Yohanes 1 ayat 1. Tidak paham, dibuktikan dengan kekeliruan mereka menerjemahkan. Tapi kita lihat seperti apa. Nih. Mari kita melihat satu persatu ya. Di Yohanes 1 ayat 1 itu ada pada mulanya adalah. Dan firman itu adalah. Dan firman itu adalah. Ada 3 kata adalah. Adalah ini kata kerja. Adalah ini kata kerja. Kalau dalam teks aslinya en arche en hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Jadi ada 2, theon akusatif, theos itu nominatif. Kita tidak bukan terpengaruh ya, kita tidak fokus ke tulisan putih ini. Kita ke kuning ini nih, n. Ini adalah. Jadi n ini adalah. Adalah itu kata kerja. Namanya kata kerja, bahasa Indonesia juga, dia pasti ada tensisnya. Jadi sekali lagi, kita lihat satu persatu frasa ini, pada mulanya adalah. Kalau Yunaninya, en arche en. Ini adalah. Ho logos. 3 kali, saya mengulangi ya, 3 kali ada kata adalah. Adalah ini kalau ditelusuri secara terminologinya, itu dari kata haya, itu menunjuk kepada Yahweh. Ada Yah. Misalnya Yah. Kalau di dalam Mazmur 150, ya, sembahlah dia atau pujilah Yah. Yah itu Yahweh. Karena itu ada Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58 mengkonfirmasi, sebelum Abraham ada, aku Yah. Aku ada. Ada. Ego eimi itu ada artinya. Ada. Nah, Yesus menunjuk pada Yesus kalau Yohanes 8 ayat 58. Kembali ke sini ya. N ini tensisnya itu imperfect. Imperfect itu tindakan yang berlangsung masa lampau. Nah, ini dia. Jadi yang Yohanes 1 itu mau membuktikan bahwa dia Allah. Terlihat pada mana? Aspek kekekalan. Kalau Yesus manusia, dia tidak kekal. Ya, sebagai penjelasan atau deskripsi tentang hal ini, di dalam kekekalan Yesus bukan manusia. Di dalam perjanjian lama juga Yesus bukan manusia, kecuali manusia jadi-jadian waktu itu mengambil rupa yang disebut dengan antropomorfe. Manusia abadi Yesus itu ada dalam perjanjian baru. Di dalam Yohanes 1:14. Tapi yang kita bicarakan di sini bukan di perjanjian baru, bukan juga di perjanjian lama. Kata N ini menunjuk kepada kekekalan. Karena itu Yohanes 1 ayat 1 ini mau menjelaskan dia Allah terlihat dari mana? Dia kekal. Kalau dia manusia tidak kekal. Kekal masa lampau. Tapi nanti secara eskatologis dia kekal. Karena dia tubuh kemuliaan. Imperfect, kembali ke imperfect. Imperfect itu masa lampau tapi sedang berlangsung. Kalau bahasa Inggris apa ya? Past continuous. Past continuous tense. Yang lampau tapi sedang berlangsung. Kalau misalnya pakai analogi, misalnya kita yang sudah keluarga ya, pernah menikah, ada dokumentasi pernikahan. Misalnya saya menikah, ada 2 dokumentasinya, ada foto dan ada video. Kalau foto itu perfect, ada 4 masa lampau teks Yunani itu. Perfect itu masa lampau tapi tidak membicarakan kelangsungannya. Pokoknya sudah terjadi. Ada juga auris sama. Kita tidak membahas itu ya. Tapi kalau imperfect itu masa lampau tapi berlangsung live. Nah, itu ditunjukkan oleh video kita pernikahan. Jadi kalau misalnya kita menikah ada video masa lampau tapi live, itu imperfect. Ya, imperfect. Nah, ini dia letaknya. Jadi kalau dikatakan bahwa firman itu adalah N ini, imperfect ini, live dalam masa lampau. Masa lampau itu bukan dalam kejadian, bukan dalam perjanjian lama, bukan dalam perjanjian baru. Kata adalah dalam bahasa Indonesia atau N dalam bahasa Yunani letaknya di sini. Sebelum kejadian 1. Ini yang disebut dengan imperfect. Live di masa lampau. Jadi pada mulanya adalah, karena itu di dalam lai
2023 juga ini bagus, sudah direvisi ya. Dikatakan begini, pada mulanya sudah ada firman. Tepat. Itu terjemahan imperfect karena sudah direvisi ya. Kalau yang lama kan pada mulanya adalah firman. Tidak jelas firman itu di mana. Tapi kalau Alkitab Lain 2023, pada mulanya sudah ada firman. Jadi pada mulanya sudah ada di sini berlangsung. Sebenarnya bisa ditambah lagi. Sudah berlangsung live, berarti kita lihat di sini nih. Kesimpulannya, jadi logos itu sudah ada sebelum dunia ada. Logos bukan benda mati, bukan ciptaan, bukan makhluk biasa. Logos ialah pribadi yang hidup, ya, yang aktif, dan sudah ada sebelum dunia dicipta. Nah, ciri-ciri yang seperti ini, sekali lagi, bagaimana orang, bahkan ada teolog, bagaimana orang teolog, apalagi S2 dan apalagi S3, mau mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, hanya manusia. Dari teks ini saja, ini tidak masuk akal kalau Yesus itu manusia ada di dalam kekekalan. Karena Yesus secara manusia tidak ada dalam kekekalan masa lampau. Dikatakan di sini bahwa logos itu ialah pribadi dan sudah ada sebelum dunia ada. Sehingga saya mengulangi lagi, lembaga kita Alkitab Lain itu menerjemahkan sudah ada firman. Ini baru firman. Oke. Lalu frasa kedua, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini logos prostonteon. Prostonteon ini saya menjelaskan lagi. Sekali lagi Bapak Ibu minta maaf, ini tidak berarti saya membuat pusing. Membuat pusing karena tidak ada data yang akurat selain kita melihat teks aslinya. Khususnya tulisan asli. Prostonteon. Pros, kata, kalau ada pros ini berarti ini kata depan, preposisi kata depan digandeng dengan kata benda akusatif, prostonteon, ini theos sebenarnya. Itu berarti menunjuk kepada seperti berdampingan. Kalau teon di sini bukan orang katakan teon ini sama dengan theos. Nah, kalau teon ini adalah Bapa. Allah, kata Allah di dalam frasa kedua, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, Allah itu adalah Bapa, bukan firman. Dia adalah Bapa. Tetapi firman itu berdampingan, berada bersama-sama, karena ada kata N, di masa lampau firman itu bersama Bapa. Dan firman ini bukan Bapa. Nah, kita menanya secara logis, Bapa itu ada di mana? Awalnya, kita pakai istilah awal ya, padahal dia tidak punya awal. Di mana pertama ada keberadaan, bukan dalam Kejadian 1 Bapa ini, bukan di dalam PR, bukan dalam perjanjian baru, Bapa ini ada sebelum dunia ada. Nah, keberadaan Bapa di sampingnya itu ada logos. Karena logos itu pros. Kata pros itu berarti bersama-sama, tidak pernah pisah. Logos itu sedang live di masa lampau, sama dengan Bapa. Jadi, kapan logos ini ada? Kita bertanya begitu sama saja dengan orang bertanya, kapan Bapa itu ada? Bapa itu, semua agama mengenal Allah itu dari sisi Bapa. Kalau ditanya kapan Allah yang pencipta itu ada, pasti sebelum dunia dicipta. Itulah juga Bapa, dan logos itu juga ada sebelum dunia ada. Karena kata N ini hadir, imperfect ini, berarti dalam kekekalan masa lampau. Prostonteon. Kesimpulannya, kita melihat yang singkat-singkat saja. Simpulan, logos dan Bapa sudah ada dalam kekekalan sebelum dunia ada. Life. Jadi logos ini hidup. Bukan sekedar kata, perkataan yang mati. Beda ya. Jadi kalau orang mengatakan logos itu apa? Perkataan. Kadangkala orang
terpancing dengan menganalogikan atau menghubungkan dengan statement kata-kata orang. Misalnya, saya lagi berkata-kata seperti ini bisa logos. Bukan logos ini yang dimaksud. Ya, logos ini mati yang perkataan saya ini. Tapi logos ini pribadi, hidup, live di masa lampau. Ya, dan logos ini bukan Bapa. Sekali lagi ditegaskan, karena ada orang mengatakan logos itu Bapa, sehingga yang berinkarnasi Bapa. Logos ialah pribadi supranatural yang hidup aktif dalam kekekalan alfa. Theos and whole. Firman itu adalah Allah. Ya, kesimpulannya, kita tidak usah lihat ini kecuali ditanyain. Jadi, logos poin 4 ini, ya kesimpulan keempat, kesimpulan 1, Theos bukan makhluk. Biasa, logos itu Allah bukan ilah non persona, logos ya. 4. Logos itu adalah firman, ternyata dia adalah Allah. Nah, untuk bukti Allah dikatakan di dalam ayat 2, dia bersama-sama dengan Bapa. Sekali lagi, Yohanes 1 ini ya. Dia bersama-sama dengan Bapa. Kemudian dia ayat 3, dia pencipta. Lalu ada 4, dia hidup dan juga terang. Dan ayat 14, ini sudah ayat terkenal, logos itu mengambil rupa, itu yang inkarnasi ya, mengambil rupa manusia. Berarti awalnya logos itu bukan manusia. Dia mengambil rupa untuk kebutuhan ilahi, rencana Allah untuk penebusan. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, logos ini tidak berinkarnasi. Kalau manusia tidak perlu keselamatan, logos tidak berinkarnasi. Jadi tidak pernah kita lihat Yesus sebagai manusia kalau manusia tidak berdosa. Tapi logos ada karena dia adalah oknum kedua dari Allah yang Esa Tritunggal itu. Dan diperjelas bahwa dia adalah firman. Firman yang hidup. Jadi dari ayat itu ya dibuktikan bahwa dari Yohanes Wahyu, tulisan Yohanes di Wahyu 3, dia pencipta, bukan dicipta. Kalau dia pencipta, berarti dia Allah. Itu sebabnya kesulitan orang-orang yang mengatakan Yesus bukan Allah itu, karena ayat-ayat yang di dalam Alkitab kita lain itu mereka lihat secara manual saja begitu, sehingga menyimpulkan Yesus itu manusia. Jadi tidak mereka lihat bahwa Yesus itu Allah. Tapi setelah kita lihat teksnya begini, ternyata Yesus itu manusia, tapi tidak dibicarakan sini. Tapi dia juga Allah. Allah sejati. Jadi kita sudah melihat bahwa dia ada dalam kekekalan. Kemudian, kalau dalam kekekalan itu berarti dia pencipta. Dia Allah. Dia Tuhan. Dikonfirmasi dengan konfisi ilahi atau pengakuan ilahi. Ya, saya tambahkan ini. Saya tambahkan ini sampai ke PL untuk menggenapi waktunya ya. Ini para rasul ya, khususnya PB dulu, rasul mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Ini ayat-ayat ini ya. Karena sudah sering kita baca, barangkali ayat ini, jadi saya hanya tampilkan di sini, tidak usah dibaca, kecuali ada yang membaca, silakan. Yohanes juga dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, mengkonfirmasi bahwa Yesus itu adalah Theos. Paulus juga mengatakan Theos. Kalau Theos itu kata yang dipakai untuk Bapa tadi, berarti Yesus juga adalah Allah. Bapa adalah Allah. Kata itu juga dipakai untuk Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 5. Theos. Jadi tidak sembarangan orang disebut atau pribadi disebut Theos. Kalau disebut Theos berarti itu bukan pribadi biasa. Dia Allah. Ini pengakuan Rasul. Lalu pengakuan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21.
Matius 12 ayat 8. Lalu yang paling populer Yohanes 13 ayat 13. Kadang-kala ini pertanyaan orang menjebak orang Kristen supaya mengalah, supaya Yesus bukan Tuhan. Pertanyaan seperti pertanyaan anak PAUD. Pertanyaannya apa? Di mana Yesus kan gitu? Di mana Yesus katakan mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan? Ada. Nah, ini ayatnya Yesus akui sendiri. Lalu ditambah lagi. Kan cuma 3 atau 4. Ya enggak usah banyak, satu aja cukup. Enggak diakui juga dia Allah. Jadi tidak harus tiap ayat ada pengakuan Yesus, aku Tuhan, aku Tuhan. Misalnya kita punya presiden, Pak Prabowo, dia presiden. Tidak mungkin dia rapat kabinet tiap hari. Hati-hati Bapak, Ibu, Menteri, ingat saya ini presiden. Besok lagi saya ini presiden. Lama-lama bosan orang ikut rapat dengan dia. Satu kali saja perkenalkan, tapi Yesus sudah perkenalkan. Matius 7, aku Tuhan. Matius 12, aku Tuhan. Yohanes 13, aku Tuhan. Cukup. Karena satu kali, Yesus itu kan di dalam 1 Petrus 2:22, dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi kalau dia sudah ngomong Tuhan, orang lain bilang dia bukan Tuhan, itu tidak peduli. Satu perpustakaan, dua perpustakaan, orang liberal bilang dia bukan Tuhan, urusan mereka, emang gua pikirin. Tapi Yesus sudah bilang, aku Tuhan. Teksnya mengatakan, aku Tuhan, keluar dari mulut Yesus. Yang kedua adalah konfirmasi kealahannya. Tadi sudah disinggung. Yohanes 8 ayat 58 itu mengkonfirmasi kealahannya di dalam kekekalan masa lampau. Kata dipakai egoimi sudah tadi. Dibuktikan dengan gelar. Dibuktikan dengan gelar kealahan Yesus. Melalui konsep ini. Ini dalam perjanjian lama ya. Jadi kita mungkin di luar agenda, tapi untuk membuktikan Yohanes 1 ayat 1 dan juga kitab Wahyu tulisan Yohanes dan juga konsep-konsep rasul, kita tarik pembuktiannya ke perjanjian lama untuk membuktikan bahwa Yesus itu Allah bukan saja dalam pengakuan di PB. Nah, gelar Yesus dalam perjanjian lama dipakai untuk gelar oknum pertama dan juga oknum ketiga. Dari mana kita tahu? Kalau kita sudah bongkar bangkir konsep kristologi tentang antropomorfe, yaitu pengambilan rupa Yesus di PL secara sementara, di Kejadian 18, maka Kejadian 18 itu dari ayat 1-2 berakhir dengan ayat 33. Ternyata yang mengambil rupa manusia itu disimpulkan oleh Roh Kudus atau diberitahu oleh Roh Kudus adalah Yahweh. Di dalam Kejadian 18 itu oknum kedua, bukan oknum pertama. Ya, Tuhan. Jadi perjanjian lama juga menjelaskan bahwa dia Tuhan. Kemudian konsep itu juga dipakai dalam kasus pergulatan Yakub dengan seseorang, karena itu dipakai antropomorfe ya. Yakub menyimpulkan, bahkan teks itu menyimpulkan dia Allah. Itu oknum kedua, bukan oknum satu maupun oknum ketiga. Nanti ada alasannya, kalau ditanyakan alasannya boleh. Kemudian kita lihat lagi gelar itu, gelar jadi semua sudah diakui oleh rasul, diakui oleh Yesus, dan bukti awalnya dia pencipta, dia ada dalam kekekalan membuktikan kealahannya, diakui dan konfirmasi lagi dengan gelar-gelar dalam PL, dia Tuhan dan Allah. Baru satu konsep ini, ada satu konsep pasangannya. Malaikat Tuhan, the angel of Yahweh, ya. Di sini ada pertemuan dengan Hagar itu. Di awalnya dia lihat malaikat Tuhan, lalu disimpulkan Yahweh. Yahweh. Jadi dia Tuhan. Dari konfirmasi ini, kita sudah melihat baik perjanjian lama maupun perjanjian baru mengkonfirmasi dia Tuhan. Kemudian, waktu ketemu Musa, nah ini ayat
yang paling populer ya dalam teologi proper, Kejadian 3 ayat 2, awalnya Musa ini melihat malaikat Tuhan. Jadi mungkin bagi jemaat, kalau bagi hamba Tuhan sudah tidak asing ya, bagi jemaat kalau lihat Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, ada tulisan malaikat M huruf kecil, itu malaikat ciptaan. Tapi kalau M huruf besar, itu bukan ciptaan, tapi pencipta. Pencipta tetap pencipta, namun arahnya kepada oknum kedua. Nah, di Kejadian 3 ayat 2 itu malaikat Tuhan dari semak-semak itu, kemudian ayat 4 itu Yahweh dikatakan di sana. Malaikat Tuhan yang dilihat di ayat 2 namanya Yahweh. Kalau malaikat itu biasa tidak bakalan disebut malaikat ciptaan, tidak pernah ada malaikat ciptaan disebut Yahweh. Ayat 6 disebut Elohim, Allah Abraham. Tidak pernah malaikat ciptaan disebut dengan Allah Abraham. Malaikat pun menganggap dirinya sebagai setara dengan Tuhan, dijatuhkan jadi setan dari sorga. Jadi kalau dia disebut Allah atau Tuhan, walaupun dia pakai media manusia awalnya, lalu malaikat, tapi endingnya Tuhan itu metode pengambilan rupa itu untuk membuktikan dia Tuhan. Lalu mujizatnya apa? Mengeringkan laut Teberau dari Keluaran 19 itu ada juga malaikat Allah di sana mengeringkan laut Teberau. Itu mujizat itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, dan Yesus sebagai manusia tidak bisa kecuali dia sebagai Tuhan. Membuat mujizat banyak di PB, kita sudah paham semua. Dan yang paling semuanya mujizat luar biasa, karya eskatologisnya. Menghancurkan alam semesta, 2 Petrus 3 ayat 10. Nah, ini sering kita semua sering menyampaikan eskatologi. Pak Dr. Adol sering. Boleh dibaca Pak Ketua, 2 Petrus 3 10, boleh minta tolong. Jadi sambil mendengar pembacaan tadi, itu galaksi. Galaksi, menurut NASA katanya galaksi itu ribuan bahkan jutaan. Salah satu galaksi populer adalah galaksi Bima Sakti. Isinya matahari, bulan, dan juga ratusan planet-planet. Yang ditemukan manusia hanya 8, salah satunya bumi planetnya, dan bintang-bintang. Itu yang cipta itu adalah Yesus tadi, yang sudah dibahas. Dia pencipta di dalam Wahyu 3 ayat 10. Ya, Wahyu 3:14 yang saya maksud. Tapi dia aduk-aduk di akhir zaman. Boleh Pak, 2 Petrus 3 ayat 10 ini? Baik, saya baca dari Perjanjian Baru 2 tahun 2023 mengatakan demikian. Namun hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur dunia akan hangus oleh nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, ini galaksi Bima Sakti. Kalau kita lihat ini, sekali lagi, galaksi Bima Sakti itu masih banyak galaksi katanya, kata ilmuwan. Galaksi Bima Sakti paketnya ada matahari, ada bulan, ada ribuan planet, bahkan jutaan planet yang baru ditemukan 8. Bumi ada di dalamnya. Nah, itu dirusak, dihancurkan oleh Yesus. Kalau dia manusia, saya mau lagi menegaskan ini mau disampaikan kepada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, hanya manusia. Kalau dia hanya manusia, dia tidak bisa menghancurkan alam semesta seperti ini. Yang dia bisa bikin begini karena dia Allah. Alam semesta. Siapa yang bisa menghancurkan alam semesta? Tidak ada. Saintis sampai sekarang tidak bisa menaklukkan alam semesta. Salah satu ayat saya sedang mempersiapkan materi seminar tentang penciptaan alam semesta menurut Alkitab. Terperangah saja melihat teks-teks Alkitab yang mengatakan bahwa salah satu ayat itu apa? Tuhan mencipta bumi lalu dia gantungkan di kehampaan. Wow. Di hampa udara.
Dia atur sedemikian rupa, dan planet-planet lainnya dia atur. Siapa dia? Kalau Yesus sebagai pencipta, dia yang lakukan itu. Siapa dia kalau dia bukan Tuhan? Ini bukti-bukti karya seperti ini. Dan dia berkuasa untuk melenyapkan, menghanguskan, pakai api mana saja. Tidak bisa menghancurkan alam semesta. Tapi Yesus punya api yang bisa menghancurkan satu tata surya, bahkan alam semesta ini. Kekuatan dari siapa? Dia Allah sendiri yang melakukannya. Kemudian secara eskatologis, dia menghancurkan antikris. Jadi tatanan kekuasaan dunia ini nanti satu saat akan luluh lantah. Dunia punya pasukan-pasukan, pasukan politik, pasukan militer di seluruh dunia satu saat akan bertekuk lutut. Karena Yesus dengan kekuasaannya menghancurkan dunia. Kemudian menciptakan lautan api dan membinasakan orang-orang yang tidak percaya. Ini bukan pekerjaan biasa. Ini dilakukan oleh Yesus sebagai Allah. Lalu mencipta langit dan bumi baru. Mencipta langit dan bumi baru. Sekarang belum ada langit bumi baru. Langit bumi baru, walaupun ada polemik juga, ada yang tidak percaya langit bumi baru, monggo. Tapi Alkitabnya, kecuali Roh Kudus salah. Alkitabnya tulis ada langit dan bumi baru. Dikatakan di dalam, saya membaca ini. Saya membaca Wahyu 21. Wahyu 21. Ya, dikatakan begini nih. Ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi bumi pertama, planet, matahari, apalagi nih bintang-bintang tidak ada karena sudah dibakar Tuhan. Sebab langit bumi baru tidak ada mataharinya, tidak ada bintang. Yesuslah yang penerangnya di sana. Dan bumi yang baru itu lebih besar dari bumi yang lama. Ada orang bilang, oh itu bumi yang direnovasi. Jadi masih ada lautnya. Tidak benar. Laut sudah nggak ada. Bumi ini lebih besar dari bumi sekarang. Laut tidak ada. Bayangkan siapa yang bisa mengeringkan laut. Coba mana ada teknologi di dunia ini sampai sekarang yang bisa mengeringkan samudra. Tapi tidak ada kesulitan bagi Yesus. Dia keringkan, hilangkan, lenyap. Kata lenyap ini peugo, apa namanya? Ya, peugo itu berarti hilang secara total, lenyap, tidak ditemukan lagi. Dan kalau langit bumi, langit sekarang hilang, lalu dicipta lagi bumi baru, ini karya siapa? Kalau bukan Yesus sebagai Tuhan. Jadi sekali lagi di akhir ini, walaupun belum closingnya, berhentilah para teolog ya mendongeng, mau mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Bagaimana kalau Yesus bukan Tuhan? Siapa yang membuat karya-karya seperti ini? Ini dibuat oleh Tuhan kita yang kita layani. Yesus. Dia Allah. Ya manusia sudah kita selesaikan. Dia Allah juga sudah selesai. Tapi pembuktian secara teologis, pembuktian secara logis, dalam seminar ini kita paparkan dan kita lihat bersama. Baik, saya kira itu nanti kita pertegas lagi dalam tanya jawab jika ada. Oke. Terima kasih untuk undangan ini dan saya menyambut positif untuk lembaga-lembaga gereja, terutama lembaga pendidikan, STT Kataros khususnya bikin seminar. Saya respect dengan kampus-kampus yang menghidupkan pemahaman Alkitab, teologi jemaat, dan juga hamba-hamba Tuhan seperti ini. Ini yang pertama. Kedua, ada hubungannya dengan pertama. Kenapa? Kalau sekarang ini dunia digital, media sosial, hampir semua jemaat, mungkin ada ratusan ribu bahkan jutaan ada di media sosial. Di media sosial.
Nah, kedua ini ada hubungan dengan mari kita gembala-gembala, mari kita pendeta-pendeta, mari kita pengajar, dosen, terus gali tentang kebenaran. Dan lindungi jemaat, karena yang saya bilang tadi, jutaan jemaat di media sosial mengkonsumsi ajaran-ajaran yang kita tidak bisa pastikan itu bisa menumbuhkan iman jemaat. Karena itu banyak, ada bukan banyak ya, ada mualaf. Mualaf itu muncul dari media sosial. Nah, kita bentengi itu. Itu yang kedua saya. Dan yang ketiga, terus mari kita yakin. Yakin apa yang sudah kita pelajari, kita yakini, kita lihat di Alkitab, khususnya tentang Kristologi, Yesus itu manusia dan dia juga adalah Allah, seperti sore ini, itu menambah semangat dan motivasi kita melayani dengan pasti. Jangan ragu, jangan tidak percaya diri bahwa Yesus itu Tuhan. Hindari ajaran-ajaran yang bertentangan. Ingat, ajaran bertentangan itu, ajaran tidak Alkitabiah itu banyak diikuti orang. Ya, teologi yang punya banyak masa itu justru membawa ajaran yang sumbang. Berarti mereka sudah punya pengaruh yang luar biasa. Nah, mari kita kembali ke Alkitab untuk melihat firman Tuhan itu suatu kebenaran. Baik, saya kira itu. Tuhan berkati kita. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan